Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai uji linearitas. Anggota kelompok kami yaitu Siti Rahma Mutmainah, yang kedua ada Yola Dwi Hastuti, yang ketiga ada Abdul Haris Alfiton, yang keempat ada Ahmad Arik Ngainun Gusna, yang kelima ada Nuris Zakia Maulidiani, yang keenam ada Abdul Rofi'i, dan yang terakhir ada Muhammad Bagus Buni Tajudin. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Pengertian dari uji linearitas sendiri yaitu bahwa untuk setiap persamaan regresi linearitas, hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Tujuan dari uji linearitas itu sendiri untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen dengan X, variabel kriterium atau dependen Y. Untuk pengambilan dasar keputusan dalam uji linearitas sendiri, yang pertama membandingkan nilai signifikan dengan 0,05 atau 5%. Jika nilai deviation of linearity signifikan lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai deviation from linearity signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Mas Ari. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Rahma. Untuk contoh praktek uji linearitas dalam pendidikan menggunakan program SPSS. Dalam kasus ini, data yang digunakan adalah variabel motivasi belajar atau bisa dilambangkan dengan X, dan variabel prestasi belajar atau bisa dilambangkan dengan Y. Dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 12 seperti gambar di samping. Dari kedua variabel yang ada, kita hendak melakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Baik, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, yakni pertama, langkah-langkah uji linearitas dengan program SPSS. Buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian name tulis motivasi. Kemudian prestasi pada decimals, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar. Layaknya gambar tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu klik data view, lalu masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar seperti gambar di samping. Kemudian, dari menu utama SPSS, pilih Analysis, lalu klik Compare Means dan pilih Means, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yakni muncul kotak dengan nama Means. Kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak Independent List dan variabel prestasi belajar ke kotak Dependent List sebagai gambar di samping tersebut. Kemudian klik Options pada bagian Statistic for First Layer. Pilih Test of Linearity, kemudian klik Continue. Layaknya gambar di samping. Untuk selanjutnya yaitu klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output atau Nav Table. Untuk penjelasannya kali ini,
berdasarkan penjelasan di awal bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat nilai signifikan dan nilai F. Untuk yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau signifikan. Dari output diketahui nilai deviancy from linearity sig adalah 0,721 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar atau X dengan variabel prestasi belajar atau Y. Untuk yang kedua, yakni berdasarkan nilai F. Dari output diketahui memperoleh nilai F hitung 0,457, yang mana 0,457 adalah kurang dari F tabel 4,35. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar atau X dengan variabel prestasi belajar atau Y. Untuk catatannya, nilai F tabel dapat dicari dengan rumus DF atau Definition from Linearity Within Groups. Berdasarkan output SPSS dalam soal di atas diketahui nilai DF adalah 3,7. Kemudian kita tinggal melihat distribusi nilai F pada tabel signifikansi 5% atau 0,05 dengan berpedoman nilai DF tersebut. Maka nilai F tabel pada soal di atas dapat diperoleh sebesar 4,35 sesuai gambar di samping. Distribusi nilai tabel F,0,05. Untuk pengambilan datanya kita peroleh dari referensi sebagai berikut, yakni Eko Hertanto untuk uji linearitas statistika. Dapat diakses dari link tersebut yang diakses tanggal 22 Oktober 2020. SPSS Indonesia, cara melakukan uji linearitas dengan program SPSS. Untuk yang link kedua sebagai berikut tersebut. Untuk diaksesnya diakses pada 25 Oktober 2020. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.